Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program Java pemesanan kamar pada suatu rumah sakit dengan ketentuan pada tabel terdapat daftar layanan, yaitu jenis di sini ada 3: umum, BPJS, dan asuransi dengan pajak umum 10%. Kelasnya yaitu VIP 1, 2, dan 3. Untuk ruangan di sini ada Z, Y, X, dan W, dan tarif harganya juga berbeda-beda. Nah, di sini inputan yang pertama itu jenis pembayaran dan kelas inputan dari user. Untuk outputnya itu menampilkan informasi ruang dan tarif sesuai tabel yang ada di atas. Dan setelah itu inputan yang kedua yaitu masukkan jumlah hari rawat atau yang akan diinginkan. Nah, untuk output program keseluruhannya di sini ada seperti ada di tampilan. Nah, di sini ada ketentuan perhitungan untuk biayanya. Total biaya rawat inap merupakan hasil dari perkalian jumlah hari rawat dan biaya yang disesuaikan dengan jenis pembayaran dan kelasnya. Yang kedua, total biaya merupakan hasil dari penjumlahan total biaya rawat inap ditambah dengan pajak. Dan yang terakhir menggunakan percabangan if atau switch ataupun gabungan diantaranya. Nah, yang terakhir itu ketentuan terakhir berdasarkan program di atas ditambahkan perulangan di mana sistem akan menanyakan apakah user ingin melakukan proses transaksi lagi ataupun tidak. Jika ya, maka sistem akan menampilkan pilihan metode pembayaran. Jika user memiliki tidak, maka sistem akan langsung berhenti. Di sini menggunakan perulangan for atau will atau do will ataupun gabungan di antaranya. Nah, di sini saya sudah membuat program. Jadi akan saya jelaskan programnya. Untuk programnya di sini kita membuat public class rumah sakit. Sini menggunakan variabel input scanner. Jadi menggunakan input Java untuk scanner. Nah, di sini saya membuat variabel check jenis kelas tipe data string, hari, variabel hari, PCK, tipe data in, ulang, tipe data bulan dengan nilai true, pajak total, variabel pajak total bayar dengan tipe data double. Nah, di sini saya menampilkan layanan rumah sakit. Jadi jenis pajak, kelas, uang, tarif, menampilkan semua jenis informasi. Kemudian saya menampilkan program penutupan kamar dan tarif pasien rumah sakit. Di sini menampilkan keterangan jika misalkan layanan pada BPJS dan asuransi tidak ada kelas VIP dan pada jenis asuransi hanya ada 2 kelas saja. Nah, kemudian ganti baris menampilkan di sini user disuruh untuk menginputkan jenis pembayaran dengan ditampung dalam variabel jenis dalam inputan scanner.
tipe data string. Kemudian user suruh menginputkan kelas dengan variabel kelas tipe data string juga. Nah, kemudian kita menggunakan percabangan switch dan if, gabungan switch dan if. Nah, di sini ketika tadi variabel jenis ini sudah kita inputkan dalam variabel jenis, misalkan tadi kita menginputkan jenis umum, case umum, maka kita percabangkan lagi menggunakan if. Nah, ketika kita tadi memasukkan kelasnya itu VIP, maka di sini outputnya akan menampilkan fasilitas untuk Anda, garis ruang set dengan tarif 500.000. Kemudian di sini user disuruh menginputkan lagi hari rawatnya dengan ditabung dalam variabel hari dan inputan scanner. Nah, di sini ada perhitungan aritmatika. Nah, variabel bayar ini dihasilkan dari tarif kelas ruangan, tarif kelas yang ada di tabel tadi dikali dengan hari, itu masukkan hari rawat ini, ya. Maka menghasilkan ditabung dalam variabel bayar. Nah, pajak ini sesuai dengan tadi tabel, itu jenis umum. Pada jenis layanan umum pajaknya 10%. Kita tabung dalam variabel PJK. Nah, pajak ini kita buat rupiah, di mana variabel pajak ini menampung pajak hasil rupiah, di mana bayar dari variabel bayar dikali dengan 0,1 atau 10%, maka menghasilkan dan ditabung dalam variabel pajak. Modal total seluruhnya itu hasil dari total bayar ditambah dengan total pajak dalam rupiah. Kita tampilkan dalam program, yaitu pembayaran Anda garis total biaya rawat inap, variabel ditabung dalam variabel bayar, tampilkan. Kemudian pajak kita tampilkan PJK dalam persen, kemudian tampilkan dalam rupiah dalam variabel pajak. Kemudian tampilkan juga total keseluruhan, total bayar, yaitu di sini dalam variabel ditabung dalam variabel total. Nah, jika memilih kelas 1 dalam jenis umum, maka else if 1 dicabangkan ke 1. Di sini sama, perhitungannya sama, pajaknya juga sama, bedanya cuma ruangan sama tarif perharinya. Misalkan lagi dicabangkan ke else if ke
kelas 2 sama juga, pajaknya sama 10%, perhitungannya sama, cuma bedanya ini ruang juga tarif juga beda lagi sesuai ketentuan di tabelnya. Ini ke RS lagi ke kelas 3. Nah, misalkan tadi kita tidak memilih umum, jadi kita memilih BPJS, maka kita dicabangan ke cash BPJS. Cabangan lagi ke if. Di sini BPJS ada 3 kelas, kelas 1, 2, 3. Nah, sama aja perhitungannya dan programnya sama, urutannya juga sama kayak tadi, cuma bedanya di sini pajaknya beda, kita buat menjadi 5%. Ruangannya juga tarifnya beda. Kelas 2, kelas 3. Klik kemudian kelas 3 atau jenis layanan asuransi, cabangan lagi ke kelas. Di asuransi hanya 2 kelas, 1 dan 2. Semuanya sama, perhitungannya sama, cuma yaitu bedanya cuma ruang tarif dan pajak. Di asuransi pajak cuma 2%, perhitungannya sama juga. Di sini kita perulangan well dengan if ya untuk programnya, dimana di sini ada perulangan jika well ulang. Nah, ulang ini tadi kondisinya true ya, ulang true dengan tipe data bulan. Nah, misalkan ulang. Nah, misalkan kita di sini suruh menginputkan apakah ingin melakukan transaksi lagi, misalkan kita pilih ya, maka kita dalam variable check. Variable check ke dalam scanner input. Di sini kita dicek ke atas di tadi tipe dapat bulan ulangnya ini. Misalkan kita tadi ulang ini true ya. Misalkan kita pilih ya, cek input, cek ke variable ulang. Kemudian maaf, ini salah. Nah, di sini dipercapakan misalkan maaf tadi salah. Kita ulangi lagi, misalkan di sini variabel ulang, kita well. Di sini ulang variabel ulang ini berkondisi true, bernilai true. Maka misalkan kita inputkan apakah ingin melakukan transaksi lagi, misalkan ya, cek. Maka ianya itu diterampung dalam variable check. Maka cetak ini output ini. Kita cabangkan lagi, misalkan if check X, misalkan jika bernilai tidak T, maka
ulang bernilai false, maka sistem exit. Kita coba run ya. Nah, di sini saya menampilkan tabel yang ada di sini program. Kemudian user disuruh menginputkan jenis pembayaran. Misalkan kita pilih BPJS, umum aja. Maka umum ini ditampung dalam variabel jenis. Nah, user disuruh lagi menginputkan masukan kelas 1. Kita pilih kelas 1 aja. Masukkan kelas ditampung dalam variabel kelas. Nah, di sini kita masukkan dalam jenis dan kelas. Ditampung dalam jenis kelas. Tadi kita mau masukkan umum ya. Pilihan kita umum dan kelasnya kita memilih kelas 1. Jadi tidak memilih kelas VIP, maka kelas 1. Kita memilih ini kelas 1. Maka outputnya fasilitas untuk Anda, yaitu garis bawah outputnya ruang Y dengan tarifnya 400.000. Kita suruh masukkan lagi jumlah hari. Misalnya kita masukkan 2 hari. Maka dalam masukkan jumlah hari kita ditabung dalam variabel hari, maka kita masuk dalam perhitungan aritmatika. Di sini total bayar 400.000 dikali 2 hari, maka hasilnya 800.000. Cetak pajak, cetak 10%, dirupiahkan menjadi 80.000, cetak pajak, total bayar tambah pajak, jadi 880.000 total bayarnya. Nah, di sini ada di kondisi pengecekan berulangan while, di mana user disuruh menginputkan ingin melakukan transfer lagi atau tidak. Misalkan kita ya, maka outputnya true, maka cetak ini pembayaran, metode pembayaran Bank BCA, BNI, BRI, DIY, Jateng, dan Mandiri. Ini nggak perlu sih sebenarnya. Kita hapus, coba kita ulang lagi. Kita pilih yang umum. Beda lagi, coba BPJS, BPJS. Kita pilih 1, 2. BPJS kelas 2, outputnya keuangan W, harga 200.000. Masukkan jumlah hari rawat, misalkan kita masuk 5.
ini kali ini 1 juta, 5% berarti 1 juta ya. Ini BPJS kita dapat 5% aja, 50.000, jadi totalnya 1.050.000. Misalkan kita pilih ya, tampilan menampilkan pembayaran. Misalkan kita pilih tidak, bentar. Kita ulangin lagi. Kita beda lagi untuk inputannya. Misalkan kita pilih asuransi, kita pilih kelas di 2, dapatnya ruangan B harga 200 benar. Misalkan kita buat lagi 5 hari, 100 kali 5, 1 juta. Pajaknya cuma 2%, jadi dalam rupiah itu 20.000. Total bayarnya 1.020.000 ya. Tampil tidak, sistem berhenti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.